ketika kita grooming di situ, kalau ada yang masih belum sesuai gitu kan, nah kita bisa saling komunikasi nih. Oh ternyata fitur A atau fitur B ini belum available untuk dikerjakan gitu kan. Kita bisa tahu project kita berhasil atau enggak itu ya emang dari komunikasi. Aktifan Semua lagi ya. itu balik lagi ke komunikasi. Jadi semua hal itu ya kita harus aktif komunikasi. Halo Refaktorian, selamat datang di PM Room. Oke, pada kesempatan kali ini aku Rodia Tunika Hidayati sebagai Project Manager di Refaktori dan Mas. Aku Iksan Febrian sebagai Project Manager juga di Refaktori. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang daily activity seorang Project Manager di Refaktori. Jadi aku mau nanya nih Mas Iksan Febrian, aku boleh manggil Mas Ican aja ya? Oke, menurut Mas Ican, gimana sih project manager yang udah selama ini berjalan di Refaktori? Oke. Project manager ya. Kalau menurut aku sih project manager itu dimana seseorang dia yang bertanggung jawab atas berjalannya suatu project, dimana dia monitoring nih project tersebut dari awal, pertengahan, maksudnya di progres project tersebut hingga akhir. Nah di sisi lain PM ini juga dia sebagai penjembatan antara internal kita dan juga eksternal. Eksternal ini maksudnya dengan klien. Seperti kebutuhan-kebutuhan apa sih yang mau yang diinginkan oleh seorang klien, dan kalau misalkan dari internal kita ada blocker, kita dapat menyampaikannya ke klien itu sendiri. Kalau menurut aku PM itu seperti itu nih Mbak. Nah, kalau dari Mbak Nila mungkin punya pandangan yang berbeda nih soal gambaran PM ini. Kalau mungkin dari aku sama sih ya. Jadi kita tuh kurang lebih ya sebagai jembatan lah antara si klien sama si engineer. Jadi ketika kan kita nggak tahu nih sisi engineeringnya gimana. Jadi kalau misalkan si engineer ini ada blocker tentang engineering gitu kan. Jadi betul. kita juga harus komunikasi juga kan ke klien. Misalkan si klien punya requirement berupa A, tapi ternyata dari sisi engineering ini nih sulit untuk diimplement. Jadi iya, kan betul. kita juga perlu konfirmasi lagi ke klien karena si engineer ini nggak punya semacam komunikasi langsung ke klien. Jadi ya itu harus lewat kita. Jadi kita juga perlulah konfirmasi lagi ke klien bahwa requirement ini susah nih diimplementasi. Jadi apakah ada requirement yang lain atau seperti apa gitu dari klien. Berarti kan memang overall soal PM ini adalah dimana dia sebagai suksesor ya, betul. di dalam suatu proyek tersebut. Betul. Jadi kalau misalkan keberhasilan proyek itu ya bisa dilihat juga dari PM-nya gitu. Jadi kalau misalkan PM-nya itu emang baik, PM-nya itu emang dia bisa melaksanakan semua daily task-nya itu dengan baik, pasti proyeknya bakal berjalan lancar. Oke. Itu kan tadi gambaran apa sih seorang project manager itu. Terus tadi kita juga sempat mention ya soal daily activity-nya. Nah, di sini kita akan ngebahas soal daily activity atau day to day dari seorang PM itu sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri, PM itu biasa dia meeting itu dengan timnya. Nah, di sana banyak tuh obrolan seperti dia tentang update collecting, progress. update dari setiap engineer itu udah sampai mana progresnya. Terus dia menanyakan soal blocker, apakah ini blocker dari sisi kita sendiri ataupun dari klien. Nah, terus kira-kira task ini bisa selesai kapan atau ada kendala lain gitu kan. Makanya ini nge-match nih antara apa sih dari seorang PM itu dan juga activity dari PM itu tersebut. Ya, mungkin aku juga mau nambahin ya di daily stand up meeting itu kita selain harus tahu tentang progres yang udah dikerjakan sama engineer, kita juga harus update nih si engineer ini punya kendala apa, si engineer ini punya masalah apa, dan itu biasanya banyak nih engineer yang emang dia tuh sedikit ngomong, jadi dia tuh minim komunikasi. Nah, hal itulah yang harus pinter-pinter PM
tanya ke engineer-nya, Mas kamu hari ini ada blocker apa, Mas kamu ada kesulitan apa. Nggak banyak engineer yang mau cerita tentang dia tuh punya kesulitan apa hari ini, dia punya blocker apa. Nanti mungkin engineer tuh bakal cerita, tapi nanti kan kalau kayak gitu kan jadi hasil eskalasi dari kita kan bakal terlambat. Nah hal-hal yang kayak gitu sih yang harus kita cegah. Jadi kita juga harus pinter ajak si engineer itu komunikasi. Fakta juga kita tahu kan kalau misalkan engineer itu adalah kebanyakan seorang introvert. Jadi ya emang harus dari kitanya juga harus pintar cari tahu si engineer ini tuh ada blocker apa, ada masalah apa yang harus segera kita eskalasi dan kita harus konfirmasi juga ke klien. Gitu. Beragam memang ya jenis-jenis engineer yang kita sebut tadi ya, kayak ada yang memang dia aktif nih kayak tanpa kita tanya gitu dia langsung report nih, Mas saya ada blocker di area sini segala macam. Nah saya minta tolong untuk eskalasi ke klien karena memang bukan kehendak kita gitu kan. Nah, itu untuk case engineer yang aktif gitu kan. Cuman di sisi lain seperti yang Mbak Nikhla bilang tadi ya memang kita harus ada sedikit effort ya sebagai seorang PM itu sendiri. Oke. Itu mungkin ya gambaran aktivitas seorang PM ya. Di sisi lain mungkin dalam mingguan mereka buat reporting seperti progres dari satu proyek itu udah berapa persen, dan berapa persen. Report yang harus disampaikan ke klien. Kan kita juga kan pasti harus menyampaikan setiap kita punya sprint, berarti kan kita udah punya rencana yang harus kita hit dalam satu sprint itu. Berarti kan hasil dari setiap sprint itu yang harus kita sampaikan ke klien setiap minggunya, atau sprint itu juga bisa berjalan 2 minggu sekali, berarti kita harus menyampaikan report ke klien 2 minggu sekali gitu. Oke, intinya memang lebih banyak komunikasi dan pengen tahu nih project ini udah sampai mana, apakah ada kendala segala macam. Intinya memang perbanyak komunikasi di area seperti itu. Ya, jadi intinya seorang project manager itu adalah orang yang harus pandai berkomunikasi. Itu mau ke klien, itu mau ke engineer atau ke siapapun yang bekerja sama seorang project manager. Itu sih. Ini kan udah kegambar ya seperti apa aktivitas kita seperti apa di dalam project manager. Nah, berarti ini Mbak Nikhla mungkin punya banyak pengalaman nih ya sebagai project manager gitu kan, karena ya dilihat tadi soal activity-nya beragam nih. Nah, menurut Mbak Nikhla nih pengalaman sebagai seorang project manager ya mungkin bisa dibilang pengalaman yang enaknya dan juga ya yang cukup berat gitu. Itu seperti apa nih Mbak? Kalau dari aku, karena aku juga handle project dari luar, yang pertama pasti kendala bahasa. Karena kita kan kebiasaan kita ya komunikasi pakai bahasa Indonesia. Tapi karena kita harus handle project luar, kan kita nggak mungkin tetap ngomong bahasa Indonesia. Jadi ya itu, kita yang pertama yang paling aku rasain sih waktu disuruh handle project luar itu ya pertama aku pasti ngerasa aku nggak bisa. Karena ya pertama adalah kendala bahasa gitu kan, karena kita juga nggak biasa ngomong bahasa Inggris. Biasanya kita juga malah lebih sering ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan daripada kita ngomong bahasa Inggris. Ya paling itu sih kendala yang paling buat aku takut di awal untuk jalanin sebagai PM di project luar gitu sih Mas. Tapi banyak juga pengalaman-pengalaman yang emang buat kita tuh kayak ya inilah seorang project manager, di mana ya emang project yang udah kamu handle itu ya sebagai tanggung jawab kamu gitu kan. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, ya karena kamu project manajernya, kamu yang handle di situ, ya kamu mau nggak mau, bisa nggak bisa harus punya solusi atau punya cara untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sendiri. Gitu sih kalau pengalaman dari aku ya kurang lebih gitu sih. Karena memang handle project luar negeri di situ ya. Jadi memang kendala kesulitan bahasa. Cuman makin kesini nih udah berjalan beberapa waktu gitu. Hal-hal seperti itu harusnya udah terminimalisir gitu kan ya? Ya walaupun udah agak terminimalisir, tapi ya kadang-kadang kan kita juga kadang-kadang bingung gitu kan kalau misalkan kita ada blocker atau hal-hal yang perlu kita konfirmasi. Kita harus tanya-tanya juga ke teman-teman PM yang lain gimana sih caranya follow up yang baik ke klien tentang tentang itu gitu kan. Kalau mungkin dari aku gitu sih Mas.
Kalau menurut Mas Ihsan Febrian sendiri nih, karena sekarang juga lagi handle project yang cukup besar ya di Refactory, gimana sih Mas? Apa ada kendala, ada pengalaman apa sih selama udah handle project yang lumayan besar di Refactory ini? Iya, kebetulan juga kan di Refactory ini saya nge-handle beberapa project. Ya betul, untuk dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu yang lalu aku nge-handle project yang besar bisa dibilang. Cuman dari sebelum-sebelumnya kayak aku ada nge-handle satu project itu value-nya besar juga. Cuman kan dia ini punya keunikan masing-masing. Ya. Oke, nah ada nih satu project di mana yang menurut saya butuh effort yang lebih adalah ketika requirement yang telah diberikan itu belum 100% clear. Jadi kan kita udah ngebawa requirement ini ke developer untuk mengerjakan ini loh yang diinginkan oleh si klien. Oke, kita bawa. Ternyata ketika pertengahan sprint atau pertengahan perjalanan pengerjaan engineering, ini requirement tersebut nih belum clear nih, ada enhancement lagi segala macam. Nah di situ sih memiliki satu tantangan tersendiri gitu kan. Kayak kita harus sering collect informasi dari klien ini pengennya seperti apa sih gitu. Requirement-nya itu seperti apa? Terus kita harus mengemas komunikasi yang baik ke engineer kalau requirement seperti ini udah dirubah, akhirnya ada perubahan lagi di situ. Jadi intinya kita juga harus menerjemahkan bahasa klien ke engineer itu juga lumayan sulit gitu ya, Mas. Jadi menurut saya kayak ketika ada requirement yang belum lengkap dan itu memang kita harus deliver ke engineer ya, tapi ternyata di situ masih ada perubahan, adjustment gitu kan. Itu sih menurut saya yang cukup nantang lah di sini gitu kan. Itu sih kalau pengalaman dari aku. Mungkin ya pengalaman kita 11-12 hampir mirip lah di hal seperti itu ya. Iya sih, bener sih. Ya emang skupnya PM itu ya kayak gitu. Kita punya masalah di klien, kita punya masalah di engineer ya, tapi kita juga harus menjadi jembatan lah di antara masalah-masalah itu. Gimana sih solusi dari kita sendiri gitu. Oke, kalau menurut Mas Ihsan Febrian sendiri, gimana sih cara kerja tim yang baik gitu biar jadi satu project ini bisa dikatakan berhasil? Cara kerja dari tim itu ya mungkin ketika jadi kan sebelum kita sprint planning kita kan ada grooming terlebih dahulu nih. Itu kan semua tim kita libatkan ya. Seenggaknya lead dari setiap kayak mobile, BE atau setiap stacknya gitu kan kita libatkan. Terus di situ kita diskusi nih kalau misalkan di sprint mendatang kita akan mengerjakan task apa aja gitu kan. Ketika kita grooming di situ, kalau ada yang masih belum sesuai gitu kan, nah kita bisa saling komunikasi nih. Oh ternyata fitur A atau fitur B ini belum available untuk dikerjakan gitu kan. Jadi akhirnya yaudah kita cari solusi lain, entah itu kita clearkan dulu atau kita cari fitur yang lain yang bisa dikerjakan gitu kan. Terus ketika semua itu udah clear nih, ketika kita grooming, terus kan kita sprint planning tuh, udah kita jelasin kalau kita mau mengerjakan apa aja dengan timeline segini, terus nanti progresnya seperti apa gitu kan. Terus setiap hari kita maintain juga nih, kita monitoring kalau progresnya itu udah benar atau belum gitu kan. Jadi daily stand up meeting gitu. Ya gitu. Jadi menurut saya project yang benar kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau menurut Banikla sendiri mungkin punya pandangan yang berbeda ya? Mungkin dari aku sama ya Mas ya. Mungkin aku juga cuma mau nambahin sih, karena kita bisa tahu proyek kita berhasil atau enggak itu ya emang dari komunikasi. Aktifan semua lagi, itu balik lagi ke komunikasi. Jadi semua hal itu ya kita harus aktif komunikasi. Kalau misalkan si klien nggak aktif komunikasi, ya kita harus yang lebih aktif dari si klien untuk follow up apapun itu. Kalau misalkan engineer yang nggak aktif komunikasi, ya berarti kita yang harus terus follow up, kita yang harus terus kejar si engineer itu supaya dia mau sampaikan kesulitannya atau blokernya gitu ke kita. Oke, mungkin
segitu dulu ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, sepertinya ini udah habis. Udah cukup dari udah- kami tentang penjelasan terkait project manager yang udah selama ini kami jalani, selama ini kami rasakan. Mungkin dari kami cukup. Oke, sekian pembahasan dari kami. Nantikan next episode PM Room. Oke. Thank you.